السنة التقارب. Sebelum dimulai kata beliau, alangkah baiknya kalau mendekat semua. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تقارب. Sunnah Nabi ketika تقارب في المجلس. dalam majlis saling berdekatan. الحمد لله رب العالمين ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة والمشركين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أهلنا وأحبابنا في شعب إندونيسيا العظيم، ونوصل لكم التحية والسلام من إخوانكم في المسجد الأقصى وفلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada DKM Masjid Asy-Syuhada yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan silaturahmi. Pada kesempatan kali ini, sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan kami dari Yayasan Askar Kauni, ya. Yayasan Askar Kauni ini, Askar Kauni cabang Jambi, ya, adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tahfidz Al-Quran khusus untuk anak-anak yatim dan du'afa, dan kami juga bergerak di bidang penyaluran zakat, infak dan sedekah, dan juga penerimaan orang tua asuh untuk mengasuh santri-santri kita yang dari du'afa dan yatim piatu. Alhamdulillah kami memiliki 40 cabang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kalau di Sumatera ada di Lampung, kemudian Palembang, dan juga ada di Jambi. Dan kami cabang Jambi. Dan ini merupakan agenda tahunan kami. Tahun ini merupakan agenda ketiga kami melakukan safari Ramadan dengan mengundang dai-dai dan imam hafidz Al-Quran dari jalur Gaza, Palestina. Dan alhamdulillah selama kita di Jambi 30 hari dimulai dari awal Ramadan sampai tanggal 28 Ramadan kami bersafari Ramadan keliling kurang lebih 50 masjid. Alhamdulillah diberi kelancaran. Namun alhamdulillah juga kita ada link ke Riau, ya, difasilitasi oleh Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru, Fodamara, ya. Alhamdulillah, ya, karena memang sebelumnya beliau pernah ke Riau menjadi imam pada tahun 2014, imam sholat tarawih selama bulan Ramadan full di Masjid Raya Pekanbaru, sehingga beliau ke sini temu kangen sama pengurus-pengurus Masjid Raya Pekanbaru. Alhamdulillah kami ditakdirkan oleh Allah dalam perjalanan sampai ke Pekanbaru kemarin, ya, dan dikawal langsung oleh kawan-kawan kita pemuda Masjid Raya Pekanbaru. Luar biasa semangatnya, ya, perlu ditiru, luar biasa, ya. Ini alhamdulillah, ya, ini merupakan rutinitas kami bersafari Ramadan. Kali ini bisa berkunjung ke Pekanbaru, dan ini mungkin hari terakhir, ya, kita di Pekanbaru. Mungkin besok, ya, insyaallah kalau ada jadwal lagi. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, barusan beliau menyampaikan salam dari masyarakat kaum muslimin yang ada di Palestina dan khususnya yang ada di jalur Gaza, karena beliau ini dari kota Gaza. Menyampaikan salam kepada kita semuanya, saudara kaum muslimin yang ada di Indonesia, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الأخوة المسلمون في شعب إندونيسيا العظيم، جئناكم من الأرض المباركة، أرض الرباط والجهاد، أرض المسجد الأقصى فلسطين، أرض الأنبياء والصالحين التي عاش فيها نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام ودفن في فلسطين، وكذلك جاء من الأنبياء إلى فلسطين نبي الله لوط عليه السلام ونبي الله موسى ابن عمران ومريم ابنة عمران التي كانت تعبد الله عز وجل في المسجد الأقصى، وولدت سيدنا المسيح عيسى عليه السلام في مدينة بيت لحم
في فلسطين. وكذلك كان يتعبد في المسجد الأقصى نبي الله يحيى وزكريا عليهما السلام، ودفن في فلسطين أيضا سيدنا يوسف بن يعقوب عليه السلام. وكانت هناك المملكة العظيمة التي نفعت الإسلام والمسلمين، مملكة سيدنا داود وسليمان عليهما السلام، إلى أن ختم الله عز وجل الرسالات والأنبياء كلهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج، وصلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى. Perlu kita ketahui bahwasanya Palestina, bumi Palestina adalah bumi yang Allah berkahi. Allah memberikan keberkahan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga sekeliling daripada Masjid Al-Aqsa, yaitu Palestina. Ya, para nabi-nabi dari dulu sudah banyak yang pergi ke Palestina hanya untuk mendapatkan keberkahan yang ada di sana. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan juga Sayyidatu Maryam. Ya, beliau juga tinggal di Palestina dan melahirkan Nabi Isa di Palestina. Ya. Dan juga salah satu kerajaan yang besar pada itu adalah kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Dan yang membangun Masjid Al-Aqsa itu adalah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Sehingga Allah dan risalah Nabi Muhammad itu juga wasilahnya melewati negeri Palestina, ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ketika Allah menjalankan hambanya, ya, mengutus Nabi Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dan pada malam itu juga Rasulullah berhenti sejenak ke Masjid Al-Aqsa menjadi imam para nabi-nabi pada malam Lailatul Isra Mi'raj, sebelum pada akhirnya beliau menerima perintah pelaksanaan salat 5 waktu. Nah, ini jadi kita sudah tahu bahwasanya Palestina sudah dari dulu, sebelum Allah menutup risalah Islam ini, ya, risalah-risalah sebelum Islam itu juga diturunkan di Palestina. Kita sudah jelas akan keberkahan bumi Palestina, itu merupakan sumber keberkahan kaum muslimin dan juga sejarah kaum muslimin dan juga situs-situs Islam yang diwariskan oleh nabi-nabi terdahulu kepada kita semuanya. أيها الإخوة المسلمون، فلسطين لا يوجد فيها الذهب والفضة والبترول والغاز وخراج الأرض، ولكن لماذا يترك اليهود كل دول العالم ويأتون إلى فلسطين؟ لأنهم يعتقدون زورا وبهتانا وكذبا أن لهم حق في أرض فلسطين وأن هناك هيكل سليمان المزعوم، ولكن في الحقيقة لا يوجد هناك هيكل، وهذه كلها أكاذيب وافتراءات يفتريها ويكذب بها اليهود. وهذا المكان الطيب المبارك المسجد الأقصى هو حق للمسلمين، لأن المسلمين هم الأطهار واليهود هم الأنجاس. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وكذلك لا يقربوا المسجد الأقصى. وهؤلاء اليهود أنجاس. لماذا هم أنجاس؟ لأنهم تكبروا على الله وتكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بالله عز وجل ولم يطيعوا الله فغضب الله عليهم، وقال فيهم في القرآن: غير المغضوب عليهم. وقال العلماء التفسير أن المغضوب عليهم هم اليهود عليهم لعنة الله. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, bahwasanya tidak ada hak sedikit pun bagi bangsa Yahudi untuk menduduki bumi Palestina, bahkan menguasainya. Tidak ada hak sedikit pun, ya. Semuanya adalah hak kaum muslimin, ya. Salah satu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa orang Yahudi itu, ya, datang dari belahan dunia, datang ke Palestina, ingin mengambil alih bumi Palestina dan ingin mengambil alih situs-situs Islam yang ada di sana. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang Yahudi itu iri, ya, iri terhadap kaum muslimin, bahkan mengatakan kepada Allah, Allah itu tidak adil, Allah itu fakir, ya, udah syirik kepada Allah.
karena mereka itu tidak mendapatkan akan keberkahan itu. Mereka ingin kesempurnaan Islam itu seharusnya diturunkan kepada bangsa Yahudi, sehingga mereka itu adalah bangsa yang mengetahui akan kebenaran, akan tetapi mereka mengingkari akan kebenaran ini. Dan mereka juga menganggapnya dalam kitab Taurat yang bohong itu ya, yang ditulis dengan tangan sendiri, mengatakan bahwasanya di bawah Masjid Al-Aqsa ada kuil-kuil atau ada sisa-sisa daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Tapi ini tidak ada, kata beliau. Ini cuma akal-akalan orang Yahudi agar bisa menguasai Palestina, agar bisa mengambil alih situs-situs Islam yang ada di sana. Karena ada unsur iri tadi, sombong ya pada kaum muslimin ya. Pada hakikatnya tidak ada itu yang namanya kuil Nabi Sulaiman. Orang Yahudi mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Akan tapi ini jelas tidak ya, tidak mungkin. Jikalau orang Yahudi mengaku mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, seharusnya mereka tidak syirik kepada Allah. Seharusnya mereka mengakui risalah terakhir yang Allah turunkan, yaitu agama Islam. Seharusnya mereka mengakui akan risalah Nabi Muhammad. Akan tapi malah mereka mengetahui akan kebenaran ini, tapi mereka menolaknya hanya karena iri dan sombong. Sehingga disebutkan dalam tafsir surat Al-Fatihah ya, orang Yahudi itu, kita baca ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang Engkau ridhoi, atau tunjukkanlah kepada kami agama yang Engkau ridhoi. Apa itu? Agama Islam, risalah Nabi Muhammad ya. Dan jangan tunjukkan kepada kami apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan tunjukkan kepada kami jalan yang Engkau murkai, jalan yang Engkau laknat. Siapa itu? Bangsa Yahudi ya. Banyak ulama tafsir mengatakan yang terlaknat dalam tafsir surat Al-Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim itu adalah bangsa Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu paling buruknya manusia. Segala sifat keburukan manusia itu ada di dalam diri orang Yahudi. Dalam ayat lain disebutkan. Sehingga orang Yahudi ini terlaknat. Kenapa? Satu tadi, mengetahui kebenaran akan tapi mereka mengingkarinya. Inilah sifat daripada orang Yahudi. Ayuhal ikhwal muslimun fi sya'ab Indonesia, al-Yahud adadahum qalil wa hum yakhafun wa jubana, wa nahnu al-muslimun adadana kathir. Idzan limadha la naqsir alayhim? Aqul lakum سبب تأخير النصر عنا أننا ابتعدنا عن القرآن والسنة وأننا اختلفنا إذن ودخلت حب الدنيا والوهن في قلوبنا. إذا عملنا بالقرآن والسنة واعتصمنا بالكتاب والسنة وتوحدنا على الكتاب والسنة وأخرجنا حب الدنيا من قلوبنا ونظرنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فإن الله عز وجل سوف ينصرنا ويمكننا من رقاب اليهود ويجعل الخير للإسلام والمسلمين. Ya, salah satu yang menjadi pertanyaan besar kita juga ya, orang Yahudi itu sedikit dibandingkan banyaknya kaum muslimin, itu jauh ya, jauh lebih banyak kaum muslimin. Akan tetapi kenapa orang Yahudi itu menguasai dunia ya? Banyak negara-negara yang masih tunduk dengan Israel, dengan Zionis Israel ya. Banyak yang masih tunduk, tidak bisa ngapa-ngapain terhadap Israel. Kenapa? Dan kenapa kaum muslimin itu orang Yahudi berhasil memecah belah kaum muslimin? Karena satu, kaum muslimin diuji dengan penyakit wahan ya. Kita masih sibuk di dunia, kita masih sibuk dengan perkara dunia, sehingga untuk prioritas hidup kita terhadap agama itu masih kurang ya. Dan kita masih sibuk dengan ikhtilaf ya. Kita masih berpecah belah satu kelompok dengan kelompok lainnya ya. Inilah ujian kita ya. Salah satu yang menjadi kenapa kejadian di Palestina sampai sekarang seperti itu, orang Yahudi makin leluasa menguasainya, karena kemunafikan dan kekhianatan kaum muslimin itu sendiri ya. Karena tidak bersatu ya. Kata beliau, persatuan kaum muslimin inilah yang akan bisa membela agama Allah dan akan memerangi musuh-musuh agama Allah ya. Selama kita berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, selama kita memaksimalkan ubudiyah kita
ya, kita melaksanakan ajaran, menjalankan agama ini atas dasar taat kepada Allah, insya Allah generasi seperti inilah, kata beliau, yang akan membela musuh-musuh Allah, yang akan membela agama Allah, yang akan menyerang dan akan menguasai dan membela Masjid Al-Aqsa. Generasi seperti inilah, kata beliau. Ya, jadi kaum muslimin dalam keadaan diuji sekarang, ya, dengan penyakit wahan. Ya, penyakit wahan itu adalah hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. أيها الأخوة المسلمون في شعب إندونيسيا العظيم، لقد تابعتم كلكم جميعا ما حدث في المسجد الأقصى من بداية شهر رمضان المبارك، حيث أن اليهود عليهم لعنة الله قد دخلوا واقتحموا المسجد الأقصى على المصلين في صلاة التراويح، وقاموا بإطلاق الرصاص والقنابل داخل المسجد الأقصى، واعتدوا على الأطفال والنساء والشيوخ، ولم يراعوا حرمة للمسجد الأقصى ولا لله تبارك وتعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأنهم يريدون حماية المستوطنين المتطرفين الذين يعبدون الله بهذه التوراة المزعومة الكاذبة، هذه التوراة المزعومة الكاذبة، يعبدون الله بهذه الأكاذيب والافتراءات ويضيقون على إخوانكم المسلمين. Jadi kita sudah mengetahui kekejaman orang Yahudi yang ingin menguasai bahkan mengambil bumi Palestina, ya. Sudah kurang lebih 90% kawasan Palestina sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Setiap tahunnya peta Israel itu semakin luas, ya. Itu yang jadi permasalahannya. Kita sudah mengetahui, ya, dengan atas dasar kebohongan yang mereka lakukan, ya, bahwasanya katanya di sana adalah tempat orang Yahudi, tempat keselamatan bangsa Yahudi, sudah ada di dalam Taurat, ya, padahal Tauratnya sudah tidak berlaku, ya, karena ketika Islam sudah ketika Allah menurunkan risalah Nabi Muhammad, syariat sebelum-sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, ya, hanya agama Islamlah yang Allah ridhoi dan menjadi penyempurna daripada syariat-syariat sebelumnya, sehingga orang Yahudi sampai sekarang terus mendeklarasikan bahwasanya Masjid Al-Aqsa itu adalah milik orang Yahudi. Di bawah Masjid Al-Aqsa ada kerajaan Nabi Sulaiman yang ingin mereka gali, ingin mereka ambil alih, karena itulah puncak keselamatan, kata orang Yahudi. Nah, ini seperti hal ini harus kita pahami dengan detail, ya. Jangan sampai kita tertipu dengan orang Yahudi, seakan-akan apa yang terjadi di sana itu bukan milik kaum muslimin, itu hak orang Yahudi, ya. Jangan sampai tertipu dengan berita hoax yang orang Yahudi sebarkan. Ikhwanul muslimin di Masjid Al-Aqsa wal Quds طلبوا النصرة من جميع المسلمين ومن الحكام العرب والمسلمين، ولكن لا أحد يقدم لهم النصرة ولا أحد يتحرك لنصرة المسجد الأقصى. فما كان من المجاهدين في قطاع غزة إلا أن قاموا بضرب الصواريخ، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى. كتب الله على يدي هؤلاء القلة المؤمنة، كتب الله على يديهم النصر. لقد ضربوا الصواريخ التي صنعوها بأيديهم، ضربوها على تل أبيب في إسرائيل، وضربوا أيضا القدس بالصواريخ. فما كان من اليهود عليهم لعنة الله إلا أن فروا هاربين وشاردين في الملاجئ تحت الأرض، يختبئون ويصيحون ويبكون من الخوف. هذا على يد قلة مؤمنة مسلمة مجاهدة في قطاع غزة. فكيف لو تحركت الأمة الإسلامية؟ كيف لو أن الجيوش العربية والإسلامية أخرجت الأسلحة التي عندهم وحركتها لنصرة المسجد الأقصى وفلسطين، ودخلت بهذه الأسلحة على اليهود لقتالهم ونصرة المسجد الأقصى وفلسطين؟ ساعتها سيتحقق النصر إن شاء الله رب العالمين. Kita sudah mengetahui kejadian terakhir, ya. Ini mungkin bisa jadi yang terlama, ya, saling serang antara kaum mujahidin dan juga antara Zionis Israel. Karena memang pada bulan Ramadan ini pemerintah Israel mengerahkan pasukannya dari awal Ramadan untuk menghentikan segala kegiatan yang ada di masjid
Al-Aqsa, karena pada tanggal 28 Ramadan ekstremis Yahudi katanya mau masuk ke Masjid Al-Aqsa, ingin melakukan ritual ibadah. Sehingga kaum muslimin di sana perjuangannya luar biasa. Mereka dengan sudah mewakafkan dirinya hanya untuk membela Masjid Al-Aqsa. Mereka tetap melakukan segala kegiatan, ya, tidak apa hak mereka menghalang-halangi kita, ya, itulah. Sehingga kaum muslim orang Israel pada tanggal 26 Ramadan itu kemarin makin makin brutal dalam penyerangannya, bahkan banyak korban dari ibu-ibu dan adik-adik, ya. Padahal itu sudah melanggar hak asasi manusia, ya. Kalau ada konflik suatu negara itu tidak boleh menghancurkan atau menodai tempat-tempat ibadah, dan tidak boleh menyerang orang kaum wanita dan anak-anak, itu tidak boleh. Tapi semuanya dilanggar karena memang orang Yahudi itu tidak punya peri kemanusiaan sama sekali, ya. Sehingga kejadian itu menjadikan para mujahidin di kota Gaza, ya, sudah memberikan wanti-wanti atau memberikan peringatan kepada orang Yahudi, kalau sampai Masjid Al-Aqsa ternodai, kalau sampai ada korban di sana, jangan salahkan jika pertahanan di kota Gaza itu menyerang rudal ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Tapi himbauan itu, peringatan itu tidak didengar oleh Yahudi, malah makin parah menyerang kaum muslimin, sehingga kaum mujahidin yang ada di kota Gaza, ya, menyerang Tel Aviv dengan dihujani Tel Aviv dengan rudal-rudal para mujahidin. Dan orang Israel juga menyerang juga dengan segala kekuatan militernya, ya, baik itu darat, laut maupun udara. Kalau kita lihat dengan akal manusia, perjuangan kaum mujahidin itu bisa jadi tidak sebanding karena senjatanya terbatas. Tapi karena memang orang Palestina, kaum muslimin di sana sudah mewakafkan dirinya, sudah yakin Allah akan menolong orang-orang kaum muslimin yang ikhlas dalam membela Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah Israel juga ketar-ketir, ya. Mereka juga kewalahan walaupun senjata mereka sudah lengkap. Sehingga Israel sekarang menyepakati genjatan senjata selama 3 hari. Mereka lebih memilih diam, tidak menyerang lagi. Tapi tidak tahu apa nanti yang akan terjadi. Karena orang Yahudi selalu ingkar janji. Ketika mereka mau kalah, bilangnya udah sekarang kita stop, kita damai. Tapi nanti pasti melakukan lagi, ya. Dalam kemarin kan mereka berjanji 3 hari untuk tidak melakukan serangan. Tapi mereka malah menyerang kaum muslimin yang ada di Masjid Al-Aqsa dengan kembang api, gas air mata. Mereka bilang ini bukan serangan, ini bukan kan genjatan senjata, ini bukan senjata, ini gas air mata. Itulah mereka, ya. Kita tidak tahu nanti, ya. Mereka intinya mereka selalu ingkar janji karena mereka adalah seperti halnya yang sifat orang Yahudi dalam ayat tafsir surat Al-Fatihah tadi, ya. Mereka adalah orang yang terlaknat karena segala bentuk keburukan, sifat-sifat buruk manusia itu ada di orang Yahudi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Laqad ughliqat as-siyaha fi Israel, ughliqat jami' al-matarat. Lam khafat ad-duwal, jami' ad-duwal khafat an tadhhab bil-tayaran ila Israel. ughliqat al-matarat wa tadammara al-kathir min iqtisadihim wa tawaqqafat as-siyaha wa dakhalu fi al-malaji' tahta al-ard. إلى أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين المستضعفين في غزة عليهم، وإسرائيل هي التي أنهت المعركة، وهي التي انسحبت من المعركة، وهي التي خرجت من المعركة بسبب خوفهم من ضربات المجاهدين، وهذا كله بفضل الله. Jadi semuanya itu adalah pertolongan dari Allah. Kaum muslimin di sana kenapa kau tidak takut dengan apa yang dia punya, dengan segala cara untuk melawan Israel walaupun tidak sebanding senjatanya, tapi mereka sudah yakin pertolongan Allah. Ya, ketika mereka sudah berjihad dengan dirinya, apapun itu tidak khawatir mereka karena Allah pasti bersama mereka. Itulah salah satu prinsip kaum muslimin yang ada di Palestina. Ini baru penyerangan dari para mujahidin yang tidak seberapa, ya. Dari segi senjata tidak sebanding, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah Israel juga kewalahan. Bagaimana seandainya jika kaum muslimin seluruh dunia, bahkan pemerintah negara-negara Islam itu bersatu dengan segala kekuatan senjatanya melawan Israel, itu sangat mudah tentunya, kata beliau, jika bersatu, ya. Tapi itulah, ya,
kemenangan itu terhadap orang-orang yang memang benar-benar ikhlas, benar-benar berjuang berjihad di jalan Allah. Mungkin itu salah satu keberkahan daripada Masjid Al-Aqsa dan keberkahan bumi Palestina. Sehingga penduduk yang benar-benar masyarakat atau kaum muslimin yang ada di sana mendapatkan keberkahan daripada Masjid Al-Aqsa. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, laqad khafa al-yahud aidan an yadkhulu ila qita' Gaza wa an yadkhulu fi ad-dabbabat wal asliha ila qita' Gaza. Khafu lima alqa Allah ar-ru'ba fi qulubihim. Khafu min أن يواجهوا المجاهدين وجها لوجه، وهذه هي طبيعتهم وهذه هي صفاتهم، الجبن والخوف، ولكنهم هم يستقون ويعملون أنفسهم أقوياء لأن أمريكا تدعمهم ولأن العرب حكام العرب والمسلمين هم خائنون وبائعون للقضية الفلسطينية. Ya, pada hakikatnya orang Yahudi itu tidak ada rasa keberanian sedikitpun. Dalam ayat lain disebutkan bahwasanya orang Yahudi itu takut, penakut, pengecut, ya, penakut dan pengecut. Kelihatannya aja mereka seakan-akan menguasai dunia. Karena memang Amerika yang salah satu yang memberikan dana untuk kekuatan militer Israel. Pada hakikatnya mereka itu pengecut dan penakut. Ya. Kelihatannya aja, nampaknya aja mereka itu kuat, tapi pada hakikatnya mereka tidak ada rasa keberanian sedikit. Mereka adalah penakut, ya. Kaum mujahidin yang ada di kota Gaza itu mempersilahkan orang Yahudi yang mau masuk ke Gaza, silahkan saja. Tapi mereka tidak berani sampai detik ini. Jadi Palestina bagian timur itu adalah kota Gaza, satu-satunya kota yang Israel tidak berani masuk ke sana karena benteng pertahanannya kuat, ya. Warga sipil di situ, ya. Kaum mujahidin di sana itu warga sipil, bukan tentara negara, bukan, warga sipil di kota Gaza itu. Tidak berani orang Yahudi, sehingga yang paling banyak dibombardir itu kota Gaza karena mereka belum bisa menguasai kota Gaza. Itulah yang terjadi, ya. Sifat daripada orang Yahudi itu adalah pengecut dan penakut. Wa ma kana min al-yahud alayhi la'natullah illa annahum kharaju bil-ta'irat wa qasafu al-buyut fi qita' Gaza wa qasafu الأبراج وقصفوا الطرقات وقتلوا الأطفال والنساء لأنهم لا يستطيعوا مواجهة المجاهدين على الأرض. ودمروا الكثير من البيوت والمصانع والأبراج في قطاع غزة. Jadi mereka beraninya itu cuma lewat senjata, lewat udara, lewat laut, dan juga lewat darat dengan tank. Mereka beraninya seperti itu hanya. Kalau berhadapan langsung dengan kaum muslimin yang ada di sana, mereka takut, ya. Mereka takut. Kita lihat banyak di video, ya, anak-anak, ibu-ibu, pemuda pakai batu hajar, nggak ada rasa takut. Malah mereka kadang banyak yang takut, banyak yang lari, ya. Itulah sifat dari orang pengecut, ya. Mereka itu mengecut dan penakut. أنتم صليتم صلاة العيد في المساجد ولكن إخوانكم في غزة لا يصلوا صلاة العيد بسبب الحرب. Ya, mungkin kita kemarin bisa melakukan sholat Idul Fitri dengan senang, dengan bergembira, ya, dengan tenang. Tapi masyarakat Palestina, khususnya kota Gaza, itu tidak ada pelaksanaan sholat Id karena pada itu masih dalam senjata penyerangan, ya. Kaum mujahidin menyerang, kemudian Israel juga menyerang, terutama pada malam hari, ya. Mereka dan itu pakai jet tempur, ya, bawa bom langsung diarahkan ke tempat-tempat yang jadi arahannya langsung dari atas, ya. Banyak video menyaksikan itu sampai kemarin tidak ada pelaksanaan sholat Id karena memang situasinya sangat mencekam. أطفالكم ونساؤكم في إندونيسيا قد لبسوا الملابس الجديدة وقد أكلوا الطعام ولكن إخوانكم في غزة لم يلبسوا الملابس الجديدة بل هناك من لبسوا الأكفان وقتلوا في سبيل الله في يوم العيد ولم يأكلوا الحلوى ولم يدخل الفرح على قلوبهم. Jadi situasi pada waktu itu, pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya, 1 Syawal tidak sama dengan keadaan di berbagai bangsa, ya, di berbagai negara-negara lainnya, ya. Karena memang situasinya sangat mencekam. Bahkan pada saat itu juga makin parah orang Yahudi menyerang. Karena intinya para orang Yahudi itu ketika hari-hari besar Islam mereka pasti udah menyerang. Ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri
Idul Adha, kemudian sholat tarawih, itu pasti mereka menghalang-halangi kaum muslimin. Karena prinsip mereka itu, mereka beranggapan dengan cara inilah kaum muslimin ini akan berpecah belah, dan mereka sudah masuk dari berbagai lini untuk memecah belah kaum muslimin. Tapi kata beliau tadi, yang kaum muslimin yang tetap berpegang teguh, tidak tertipu daya dengan fitnah-fitnah yang terjadi, itu pasti menang, pasti diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi intinya ukhuwah Islamiyah ini yang menjadi mereka kalah. Orang Israel itu takut ketika melihat kaum muslimin ini bersatu. ولكن إخوانكم في فلسطين يحبون الله ورسوله ويحبون الجهاد في سبيل الله ويحبون نصرة المسجد الأقصى وهم يدافعون عنكم، فلا تبخلوا عليهم بدعائكم. ادعوا لشهدائهم وادعوا لجرحاهم بين يشفيهم الله تبارك وتعالى وادعوا لأسرى المسلمين بأن يخرجهم الله عز وجل من السجون. Maka dari itu jangan enggan untuk membela Masjid Al-Aqsa, jangan enggan kita untuk bersama kaum muslimin di sana berjuang membela Masjid Al-Aqsa. Dengan apa? Dengan segala kemampuan kita. Insya Allah apa yang kita berikan, terutama doa, itu pahalanya sama, kita ikut andil juga bersama kaum mujahidin di Palestina untuk menjaga dan membela Masjid Al-Aqsa. وأيضا غزة الآن تحتاج إلى الإنفاق في سبيل الله. لماذا؟ لكي ننفق على الأسر الفقيرة والضعيفة، ولكي ننفق على حفظة القرآن في غزة، ولكي ننفق على عوائل الشهداء، على أهل الشهداء وأهل الجرحى وعلى الذين قصفت بيوتهم ودمرت في الحرب. Ya, kebutuhan terutama di kota Gaza itu sangat tidak cukup ya. Masih banyak bergantung kepada bantuan dari negara-negara ya. Tapi alhamdulillah Indonesia luar biasa bantuannya ya, partisipasinya bahkan se-Asia itu kontribusi terbanyak itu Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu mari kita berikan yang terbaik untuk meringankan beban kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya kota Gaza ya. Kita berikan saluran infak terbaik kita untuk meringankan beban-beban keluarga para syuhada yang gugur di medan tempur. هم يقدمون أموالهم وبيوتهم وأرواحهم ودماءهم وأنفسهم في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى وفلسطين، وأنتم واجب عليكم كمسلمين أن لا تبخلوا عليهم وتقدموا لهم ما تستطيعون من دعاء ومن مال ومن سلاح ومن كل شيء حتى تقووا صمودهم في وجه عدوهم ونكون أقرب بإذن الله عز وجل إلى النصر والتمكين، ونصلي قريبا إن شاء الله في ساحات المسجد الأقصى ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi ini merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin seluruh dunia ya. Suatu kewajiban kita di sini di Masjid Syuhada ini ya, karena kita langsung mendengarkan apa yang terjadi di Palestina melalui tausiah-tausiah beliau. Ini sudah suatu kewajiban kita, karena Masjid Al-Aqsa Palestina itu bukan milik kaum muslimin yang ada di Palestina, bukan milik kaum muslimin yang ada di Arab, tapi itu milik kaum muslimin seluruh dunia, kaum muslimin yang percaya akan keberkahan Masjid Al-Aqsa, kaum muslimin yang selalu memaksimalkan hubungan ubudiyah mereka dengan Allah, kaum muslimin yang selalu mempertahankan dan selalu menjaga ya muruahnya, ikhlas menjalankan agama ini semata-mata taat karena Allah. Generasi seperti inilah yang akan membela Masjid Al-Aqsa. Jadi kewajiban kita semuanya. Jadi jangan kita konflik di Palestina itu jangan dijadikan perkara musiman. Ketika ada perang di sana baru kita sadar, baru kita berkuar-kuar, baru kita seakan-akan ayo kita bantu. Jangan. Tapi perkara Palestina itu setiap hari, selama Palestina masih di bawah kekuasaan Israel, kita harus perjuangkan bersama-sama. Itu milik kaum muslimin, aset kaum muslimin ya. Kiblat pertama kaum muslimin ya. 3 masjid yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, janganlah kalian berkunjung ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat kecuali ke 3 masjid ini dulu. Masjidil Haram,
kemudian Masjid Al-Aqsa dan juga Masjid Nabawi. Sekarang yang terjadi, begitu susahnya kita untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Untuk kesana saja harus izin kepada Israel, karena memang tentara Zionis Israel itu bebas masuk ke kawasan Palestina. Bahkan banyak yang memegang kunci. Beberapa pintu Masjid Al-Aqsa kuncinya ada yang dipegang Israel. Ya, jangan sampai Israel itu menguasai Masjid Al-Aqsa ya. Perjuangan kita tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan kaum muslimin yang ada di sana. Prinsip mereka di sana itu adalah Allah mentakdirkan kita hidup di Palestina, berarti Allah juga mentakdirkan kita untuk berjihad melawan Zionis Israel di Palestina. Mereka bukan hanya harta, ya, bukan hanya rumah-rumah yang mereka korbankan, akan tapi jiwa dan raga mereka korbankan, mereka tanamkan dari kecil anak-anak itu, generasi di sana mencintai Al-Aqsa. Jadi prinsip kaum muslimin di sana adalah totalitas sudah. Kita di sini adalah sang benteng dan sang pembela Masjid Al-Aqsa. Kalau kita bandingkan perjuangan kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan kaum muslimin yang ada di sana. Maka dari itu mari kita ikut bersama para mujahidin di sana dengan segala apa yang kita mampu berikan, terutama doa, karena doa ini adalah senjata terakhir kaum muslimin. Mari kita bela Al-Aqsa dengan memakmurkan masjid. Mari kita bela Al-Aqsa dengan mendidik generasi-generasi Islami. Mari kita bela Al-Aqsa dengan selalu berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan juga hadis Nabi, karena generasi seperti inilah yang akan membela Masjid Al-Aqsa. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terutama saya sebagai penerjemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.